Era kekhalifahan Abbasiyah pernah mengukir sejarah emas dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan pemikiran keagamaan. Salah satu tokoh terkemuka sekaligus pemikir dan peletak dasar keilmuan politik Islam penyangga kemajuan Abbasiyah. Nama lengkap ilmuwan Islam ini adalah Abu Al-Hasan Ali bin Habib Al-Mawardi. Demikian peradaban barat biasa menyebut pemikir dan pakar ilmu politik termasyhur di era kekhalifahan Abbasiyah. Lahir di kota pusat peradaban Islam klasik, Basrah, Baghdad, Irak pada tahun 386 Hijriah atau 975 Masehi. Mawardi termasuk penulis yang produktif. Cukup banyak karya tulisnya dalam berbagai cabang ilmu, dari ilmu bahasa sampai sastra, tafsir, fikih, dan ketatanegaraan. Salah satu bukunya yang paling terkenal termasuk di Indonesia adalah Adab al-Dunya wad-Din atau Tata Krama Kehidupan Duniawi dan Agamawi. Selain itu, karya-karyanya dalam bidang politik adalah Al-Ahkamu As-Sultaniyah atau peraturan-peraturan kerajaan atau pemerintahan, Siyasatu Al-Wazarati wa Siyasatu Al-Maliki, ketentuan-ketentuan kewajiran politik raja, Tahsilu An-Nazari wa Ta'zilu Az-Zafari fi Ahlaki Al-Maliki wa Siyasati Al-Maliki, Siyasatu Al-Maliki dan Nasihatu Al-Mulk. Karya lainnya adalah Al-Hawi yang dipakai sebagai buku rujukan tentang hukum mazhab Syafi'i oleh ahli-ahli hukum di kemudian hari, termasuk Al-Isnafi yang sangat memuji buku ini. Buku yang terdiri dari 8.000 halaman diringkas oleh Al-Mawardi dalam 40 halaman berjudul Al-Iqra. Seperti ilmuwan lainnya, Al-Mawardi juga mengemukakan pemikiran politik di antaranya pertama, sistem pemerintahan. Situasi politik di dunia Islam pada masa hidupnya Al-Mawardi sama jeleknya dengan masa hidupnya Al-Farabi, bahkan lebih kalut. Tetapi pendekatan Mawardi tidak sama dengan Farabi. Kalau sebagai reaksi terhadap situasi politik pada zamannya, Farabi mengembangkan teori politik yang serba sempurna sehingga tidak mungkin dapat dilaksanakan oleh dan untuk umat manusia yang bukan malaikat. Maka Mawardi tidak demikian halnya. Dia mendasarkan teori politiknya atas kenyataan yang ada dan kemudian secara realistik menawarkan saran-saran perbaikan atau formasi, misalnya dengan mempertahankan status quo. Kedua, imamah atau kepemimpinan. Imam yang dalam pemikiran Al-Mawardi adalah seorang raja, presiden, sultan, merupakan suatu yang niscaya, artinya keberadaannya sangat penting dalam suatu masyarakat atau negara. Karena itu jelasnya tanpa imam akan timbul suasana chaos. Jabatan imamah atau kepemimpinan dinilai syah apabila memenuhi dua metodologi, yaitu pertama, dia dipilih oleh parlemen atau ahlu hali wal akdi. Mereka inilah yang memiliki wewenang untuk mengikat dan mengurai atau juga disebut model al-ikhtiyar. Kedua, ditunjuk oleh imam sebelumnya. Model pertama selaras dengan demokrasi dalam konteks modern. Ketiga, tentang wazir atau Perdana Menteri. Al-Mawardi membagi wazir menjadi dua bentuk. Pertama, wazir tafwid, yaitu wazir yang memiliki kekuasaan luas memutuskan berbagai kebijaksanaan kenegaraan. Ia juga merupakan koordinator kepala-kepala departemen. Wazir ini dapat dikatakan sebagai Perdana Menteri karena besarnya kekuasaan wazir tafwid ini. Maka orang yang menduduki jabatan ini merupakan orang-orang kepercayaan khalifah. Kedua, wazir tanfidz, yaitu wazir yang hanya bertugas sebagai pelaksana kebijaksanaan yang digariskan oleh wazir tafwid. Ia tidak berwenang menentukan kebijaksanaannya sendiri. Yang terakhir, teori kontrak sosial. Adanya negara adalah melalui kontrak sosial atau perjanjian atas dasar sukarela. Karena itu, Mawardi berpendapat bahwa kepala negara merupakan lingkup garapan khalifah kenabian di dalam memelihara agama dan mengatur dunia dan mengesahkannya. Menurut Al-Mawardi, manusia adalah makhluk yang paling memerlukan bantuan pihak lain dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain. Dalam konteks demokrasi dan politik modern, sulit rasanya menerapkan konsep dan pemikiran Al-Mawardi secara penuh. Barangkali hanya beberapa bagian, semisal dalam masalah kualifikasi, pengangkatan seorang imam, juga masalah pembagian kekuasaan di bawahnya.
Dan pada tanggal 30 Rabiul Awal tahun 450 Hijriah bersamaan 27 Mei 1058 Masehi, beliau wafat yang ketika itu berumur 86 tahun. Sumber lain juga mengatakan Al-Mawardi wafat di usia 83 tahun.